Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi untuk review essay. Kali ini kita kedapatan essay di bidang hukum lagi. Cuman ada beberapa hal yang menurut saya agak sedikit krusial yang em, membutuhkan major revisions kayak perubahan yang cukup signifikan kalau bagi kakak yang memiliki essay ini. Em, yang pertama adalah kita akan coba langsung lihat. Di sini itu tuh struktur essay-nya dia langsung ke rencana pasca studi. Jadi memulai langsung setelah studi akan ngapain. Ada beberapa aspek yang udah direncanakan sebenarnya itu udah bagus. Cuman problemnya adalah kalau saya langsung lompat ke sini, itu tuh kita nggak bisa menggambarkan problem. Jadi akan lebih baik kalau saya kakak yang punya essay ini uh, coba bikin dulu itu strukturnya. Nanti coba cek ya uh, apa namanya struktur penulisan essay kontribusi di channel ini. Itu udah dikasihkan formatnya, kemudian ada contohnya kayak gitu. Coba diikuti sistematika seperti itu, flow-nya seperti itu akan mempermudah. Kalau jadi kalau ini tuh kelemahannya adalah kita mulai dengan rencana pasca studinya dulu ya. Jadi langsung lompat ke rencana pasca studi, jadi nggak mengkonstruksi urgensi sebuah apa namanya sebuah tujuan studi itu tuh kuat kayak gitu. Kemudian yang kedua, di sini walaupun ini udah masuk ke sisi sisi sistematika tentang kenapa pengen apa namanya apa yang akan dilakukan setelah lulus, cuman nggak menjelaskan tentang kayak aspek yang menurut saya tuh krusial. Jadi di sini pembahasannya itu masih sifatnya normatif. Belum ada yang terlalu spesifik. Apa yang menjadi masalah di sini, kayak gitu. Apakah terjadi ketimpangan sosial, akses hukum yang terbatas, itu harusnya dikonstruksi di situ. Yang kedua, nggak memiliki ini ya, kejelasan tentang dampak yang akan yang akan em, dikembangkan, apa yang akan berubah. Walaupun di sini menjadi misalkan ngasihkan alasan ya. Saya memilih Desa Lape sebagai titik awal pengabdian karena selain memiliki urgensi sosial yang tinggi, saya juga memiliki kedekatan emosional rumah budaya, serta budaya setempat modal penting untuk membangun percepatan masyarakat yang memastikan pendekatan hukum yang saya lakukan dengan benar. Nah, urgensinya apa? Kayak gitu. Kemudian, eh apa namanya? Apa yang dilakukan? Pendekatan yang seperti apa? Itu masih luas banget. Jadi harus ada, kayak harus spesifik. Actionnya seperti apa? Misal kalau saya di bidang pendidikan, action yang saya bikin itu tuh adalah membuat bilingual program kayak gitu. Itu langsung spesifik seperti itu. Jadi langsung kayak core-nya apa kayak. Jadi kalau masih general, mungkin coba direnungkan kembali untuk menjadikan lebih spesifik tentang aspek apa yang pengen dirubah. Jangan terlalu luas, karena kalau terlalu luas itu tuh kita nggak tahu tentang action yang tangible yang bisa kita berikan apa. Kemudian eh, di sini fokusnya tentang pengabdian, belum menjelaskan tentang apa yang akan berubah pada diri kakak, apa manfaatnya tentang diri kakak, kayak gitu ya. Kakak bisa dapat untungnya apa kayak gitu dengan melanjutkan studi. Jadi nggak mesti harus semuanya berhubungan dengan pengabdian. Idealnya itu ada karir eh, dan dampak. Jadi kita tuh sebagai, misalkan bukan kita ya, eh, ketika jadi reviewer ataupun sebagai reviewer, reviewer tuh bisa melihat kayak gitu seberapa jelas antara rencana pasca studi dengan rencana apa namanya dengan rencana studinya itu tuh memiliki linearitas. Misalkan nanti akan menjabat sebagai apa, memiliki posisi sebagai apa, misalkan membangun LBH. Nanti untungnya buat kakak tuh membangun LBH apa, dapat income LBH-nya kayak gimana, mekanismenya seperti apa kayak gitu. Sehingga program yang kakak rencanakan itu tuh sustainable, keberlanjutan.
Oke, mungkin itu aja untuk yang ini. Em, mudah-mudahan bermanfaat, dan em, jangan lupa dikasih judul ya. Untuk strukturnya coba cek di apa namanya di video-video lainnya. Di situ saya udah ngasihkan eh, apa strategi penulisan plus sama contohnya. Good luck.